bersama Ibu Eva. Di sini percobaan kali ini karena kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu saja kita yang bisa menikmati, bisa melihat warna-warna yang indah di alam itu adalah suatu anugerah yang tak dan suatu anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Dan di mana warna-warni itu tidak lain adalah dari panjang keluman yang berbeda. Nah, itu di fisika ya. Saat ini kita akan bicara tentang kimia, ilmu kimianya, bahwa warna-warni yang muncul itu ternyata juga ada nampak di dalam suatu unsur yang ada di dalam sistem periodik, yaitu tentang unsur mangan. Di mana mangan ini menunjukkan warna yang berbeda-beda karena memiliki bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Bilangan oksidasi tentu saja kalau kita ingat tentang bilangan oksidasi, tentu kita tidak bisa lepas dari suatu reaksi redox. Di mana reaksi redox itu tentu saja hal yang pertama yang kita ingat bahwa reaksi redox itu adalah reaksi suatu senyawa dengan oksigen. Itu reaksi oksidasi, tetapi ada pula suatu reaksi yang melepaskan oksigen, itu yang akan dinamakan dengan reaksi reduksi. Itu kalau kita lihat dari peran oksigen. Namun dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, ternyata peran oksigen itu tidak cukup untuk menjelaskan reaksi redox. Ada pula tentang kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi di dalam suatu reaksi redox. Di mana reaksi reduksi itu kalau dilihat dari bilangan oksidasinya terjadi penurunan bilangan oksidasi, tetapi untuk reaksi oksidasi di situ akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kita ingat bahwa unsur Mn itu memiliki bilangan oksidasi beberapa macam, yaitu ada plus 7, plus 6, plus 4, plus 2. Dan di sini kita akan lihat bersama-sama, akan kita coba bersama bagaimana warna-warni daripada ion mangan tersebut. Alat dan bahan yang akan kita pakai, alat-alatnya diantaranya adalah Erlenmeyer yang berisi untuk mengisi larutan-larutan yang akan kita uji nanti. Bisa kalian nanti untuk di rumah bisa dengan mudah memakai gelas kaca ataupun gelas plastik juga bisa. Ada pula pembakar spiritus, lalu sabun reaksi dan penjepitnya, lalu spatula, kemudian tempat untuk menampung hasil yang kita bakar nanti, korek api, lalu lidi, kemudian bahan-bahannya kita bisa pakai nanti adalah larutan kalium permanganat atau KMnO4 yang dilarutkan di dalam air. Kemudian ada jeskul, lalu asam cuka, larutan basa, larutan asam nanti bisa dipakai dengan cuka, kemudian air biasa ini bisa pakai aquades ataupun air Leiden juga bisa, air PDAM itu juga bisa. Kemudian ini adalah campuran antara pemutih dengan bahan untuk pembersih kloset. Bisa mereknya apa saja, kita campur. Kemudian kita akan lihat yang pertama, lakukan pertama, yaitu kita akan melihat di sini larutan KMnO4, di mana Mn ini memiliki bilangan oksidasi plus 7. Warnanya, kalau kita lihat warnanya, di sini nampak berwarna ungu. Ini menunjukkan Mn-nya plus 7, bilangan oksidasi plus 7. Kemudian Mn plus 7 ini bisa akan mengalami suatu perubahan bilangan oksidasi. Ini Ibu akan tunjukkan yang tadi ini di gelas yang lain, di Erlenmeyer yang lain, KMnO4 akan Ibu masukkan di dalamnya dengan jeskul. Maka di sini akan terjadi suatu reaksi. Di mana reaksi ini kalau kita perhatikan nanti, nah
sudah mulai terjadi perubahan warna dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa diamati di sini terjadi perubahan warna terus-menerus sampai suatu reaksi itu akan berhenti. Ini masih bereaksi dan di sini sudah mulai muncul perubahan warnanya. Bisa diperhatikan di sini perubahan warna mulai berwarna coklat. Kita lihat di sini dengan warna putih mulai terjadi warna coklat. Ini warna coklat ini menunjukkan bahwa NN ini memiliki bilangan oksidasi plus 4. Iya, plus 4. Ini plus 7 warna ungu, dan di sini coklat sudah berubah menjadi coklat. Ini MnS. Lalu untuk bilangan oksidasi yang lain, Ibu akan tunjukkan bagaimana mengalami KMnO4 atau Mn plus 7 ini mengalami perubahan bilangan oksidasi dari Mn plus 7 bisa menjadi Mn plus 6. Ibu ambil KMnO4 tersebut, dimasukkan di tabung reaksi, ya mungkin 2 sendok spatula sudah cukup. Lalu kita panaskan. Dalam proses pemanasan, jangan lupa bahwa mulut tabung reaksi ini tidak boleh mengarah ke kita, ke muka kita. Kita arahkan ke atas atau ke samping yang tidak ada orang. Kita panaskan dan kita lihat nanti, kita bisa dengarkan pula belum muncul di sini. Kita panaskan terus, di mana dalam proses pemanasan ini bisa kalian dengarkan ada letupan-letupan. Di sini adalah proses pelepasan oksigen yang berada di KMnO4. Terdengar letupan-letupan. Ini masih terus bereaksi, oksigennya masih terlepas. Nah, untuk membuktikan apakah benar di sana terjadi pelepasan oksigen, bisa kita uji dengan bara api. Kita panaskan, kita bakar. Kita bakar lidi tadi sampai terbentuk bara, lalu kita masukkan. Nah, kalau di sini masih bara api tadi masih menyala, berarti di sini masih terjadi pelepasan oksigen. Jadi ini bara api, kita masukkan. Nah, ini masih terjadi letupan dan masih ada oksigen berarti. Kalau masih menyala berarti masih ada oksigennya. Kita harus panaskan kembali sampai tidak ada oksigen lagi yang terlepas. Kita cek lagi. Dari hasil pembakaran tadi ditampung di suatu tempat, kemudian kita ambil sedikit untuk kita larutkan di dalam larutan yang bersifat basah. Ini larutan yang bersifat basah, Ibu ambil larutan NaOH. Namun kalau di rumah bisa menggunakan buah pare itu diparut, lalu diambil airnya, itu dia akan menjadi suatu larutan yang bersifat basah. Tadi hasil pembakarannya dimasukkan di dalam larutan yang bersifat basah. Kalian perhatikan warnanya, silahkan diperhatikan. Di sini akan muncul suatu warna hijau. Warna hijau. Di sini
warna hijau ini menunjukkan bahwa Mn memiliki bilangan oksidasi plus 6 berwarna hijau. Yang plus 6 berwarna hijau. Kemudian kita masukkan pula hasil pembakaran tadi di dalam larutan asam. Larutan yang bersifat asam. Merah. Di dalam larutan asam. Lalu bagaimana kalau kita masukkan di dalam air? Di air. Ternyata kalau kita masukkan di dalam air, Asam. akan sama dengan ini. Cuman yang satunya ini lebih pekat, yang ini kurang. Umumnya agak beda. Ini kalau KMNO4 tadi yang dibakar, lalu kita masukkan ke dalam air. Ini akan terjadi perubahan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 6, berarti penurunan. Ini terjadi suatu reaksi reduksi. Plus 2 ini menjadi plus 4 juga mengalami penurunan. Lalu apa yang terjadi pada larutan-larutan yang berwarna ini kalau kita campurkan dengan tadi, ini kan pemutih dengan bahan untuk membersihkan kamar mandi. Kita campurkan, lalu kita masukkan ke dalam larutan ini. Apa kira-kira yang akan terjadi? Setelah kita campurkan antara Fixal atau Polstek juga bisa, Fixal dicampur dengan pemutih pada larutan yang memiliki biloknya dari dia akan menjadi kembali jernih. Nah, jernih ini apa? Jernih ini artinya Mn ini memiliki bilangan oksidasi plus 2. Apakah yang lain bisa? Kita juga lihat. Juga reaksi yang coklat tadi, dan lama-kelamaan dia akan menjadi kuning, kehijauan, dan dia akan tetap bereaksi terus. Ini kalau kita tambahkan terus-menerus, dia akan kembali biloknya sama dengan ini. Nanti lama-kelamaan akan jernih. Jernih ini memiliki bilangan oksidasi plus 2. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di dalamnya, aku paling belum di sini. hijaunya juga mengalami perubahan semakin pudar, semakin pudar. Ini akan lama-kelamaan itu juga akan menjadi tak berwarna atau jernih.
Demikianlah perubahan warna-warni dari ion anti. Kita akan ini percobaan ini.